Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun, perkenalkan nama saya Devira Madini, saya siswi kelas 10 dari SMA Negeri 10 Garut. Di sini, saya akan membahas tentang pemahaman aturan berlalu lintas. Ada beberapa aturan berlalu lintas saat berkendara, yaitu yang ke-1, wajib memiliki dan membawa surat izin mengemudi atau SIM. Yang kedua, membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Yang ketiga, mematuhi rambu lalu lintas. Yang keempat, menggunakan pelindung kepala atau sabuk pengaman. Yang kelima, menaati batas kecepatan. Yang keenam, dilarang melawan arus. Yang ketujuh, dilarang menyalip dari bahu jalan. Yang kedelapan, wajib menyalakan lampu. Yang kesembilan, tidak menggunakan ponsel dalam berkendara. Yang kesepuluh, memberikan hak untuk pejalan kaki dan pesepeda. Ngomong-ngomong tentang mematuhi rambu lalu lintas, kita sendiri harus tahu apa itu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun, secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas agar selalu teratur. Rambu-rambu ini juga berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan, baik pejalan kaki atau pengendara. Rambu lalu lintas diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Satu, yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan adanya bahaya dan sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna kuning, sedangkan tulisan atau simbol pada rambu berwarna hitam. Salah satu contohnya adalah rambu peraturan lalu lintas. Kedua, ada rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Contohnya adalah rambu dilarang berhenti, dilarang masuk, dan dilarang parkir. Yang ketiga adalah rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan perintah yang wajib disampaikan oleh pengguna jalan. Dimaksud untuk memberi petunjuk pendahuluan kepada pemakai jalan dan ditempatkan pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna biru, sedangkan tulisan, angka, atau simbol pada rambu berwarna putih. Contohnya adalah rambu penanda tempat parkir atau jalur sepeda. Yang keempat yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk membantu pengguna jalan saat dalam perjalanan atau memberikan informasi lain pada pengguna jalan. Rambu yang menjadi petunjuk arah dan letak kota biasanya memiliki dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih. Contohnya seperti arah, letak kota, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan. Nah, itulah pengertian dan jenis-jenis dari rambu lalu lintas. Sekarang kita bahas tentang marka jalan. Marka jalan itu apa sih? Nah, marka jalan adalah suatu tanda yaitu berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ketentuan mengenai fungsi marka jalan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014. Marka membujur merupakan marka yang paling sering kita lihat di jalan ketika berkendara. Marka ini terdiri atas beberapa jenis seperti garis utuh, garis putus-putus, garis ganda paduan garis utuh dan garis putus-putus, dan garis ganda dengan garis utuh. Apa saja sih fungsinya? 1. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena risikonya sangat tinggi. Yang kedua, garis putus-putus. Diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Yang ketiga, garis putus-putus menjelang garis utuh, menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah masuk garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Yang keempat, garis ganda putus-putus dan utuh. Jika berada pada garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Yang kelima, garis ganda.
Dua garis utuh dilarang melintasi garis baik pengemudi di sisi kanan maupun di sisi kiri jalan. Nah, itu pengertian dan jenis-jenis marka jalan. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara mengemudi dan perilaku di jalan raya. Di antaranya, yaitu 1. Berkendara yang benar dan menggunakan jalur semestinya. Yang kedua, tidak menggunakan trotoar sebagai jalan. Menggunakan trotoar untuk sepeda motor itu termasuk salah satu perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, saat lampu merah, tunggu di belakang garis, dan saat lampu hijau, baru berjalan. Yang keempat, tidak menerobos lampu merah. Yang kelima, tidak menggunakan alat elektronik seperti handphone saat berkendara. Yang keenam, saat berbonceng motor, harus tetap siaga, harus berpegangan pada pengemudi, dan tetap waspada. Dan yang ketujuh, jangan bermotor dengan beban yang berlebihan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika apa yang saya jelaskan kurang jelas atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.